Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan pimpinan KPK yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan menggunakan kewenangannya untuk upaya paksa penangkapan seseorang mencerminkan bahwa KPK sebagai penegak hukum tidak berintegritas dalam penanganan perkara. Seorang pimpinan KPK yang diduga terlibat dalam suatu perkara pemerasan dan kemudian dia menandatangani suatu upaya paksa atau menggunakan kewenangan untuk upaya paksa. Di sini mestinya semua orang juga bisa melihat, ya, mengetahui bahwa ini besar sekali terjadinya konflik of interest. Logikanya begini, secara sederhana saja, kenapa kok dia harus menangkap contohnya? Saya bukan dalam konteks membela, ya, tapi tentunya integritas dalam penanganan perkara itu suatu hal yang penting. Kalau penanganan perkara dijauhkan dari integritas, hanya menggunakan hukum acara pidana saja, ini kacau kalau begini. Jadi saya kira jika yang digunakan itu terlalu serampangan dan tidak menunjukkan integritas sebagai value penting dalam penanganan perkara. Ini berbahaya sekali menurut saya. Apalagi kalau dibandingkan, seandainya dibandingkan perbuatan korupsi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK dibandingkan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SYL, yaitu mantan Menteri Pertanian. Kira-kira mana yang lebih berat? Saya katakan perbuatan pemerasan oleh pimpinan KPK ini jauh lebih berat, gitu. Dan kalau dibandingkan mana yang harusnya lebih didahulukan? Yang harusnya didahulukan adalah pemerasannya. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian dipaksakan untuk ditangani terlebih dahulu yang terperkara pokoknya, ini akan membuat tekanan psikis, dan tentunya tekanan ini bukan berarti tekanan dalam bentuk fisik, ya. Tekanan ini tekanan psikis yang buat orang akan takut. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai bahwa konflik kepentingan dalam penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sangat kental terasa karena dilakukan di saat pimpinan KPK tengah terseret kasus dugaan pemerasan. Novel menduga Ketua KPK Firly Bahuri tengah mencoba menutup skandal pemerasan tersebut. Ada dugaan penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak sepenuhnya untuk mempercepat penegakan hukum. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut konflik kepentingan dalam aksi jemput paksa SYL sangat kental terasa. Pasalnya, kini pimpinan KPK tengah terseret kasus dugaan pemerasan terhadap SYL di Polda Metro Jaya. Ini bukan suatu hal yang normal, karena sepanjang saya di KPK juga belum pernah terjadi seperti ini. Apalagi Firly Bahuri ini adalah pihak yang terkait dengan perbuatan pemerasan yang diduga terjadi ditangani oleh Polda Metro. Saya khawatir ini adalah cara untuk menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro dalam kasus pemerasan. Ini yang bahaya, dan saya berkali-kali saya katakan ini konflik of interest-nya nyata sekali dan sangat vulgar, saya kira. Dugaan itu juga didasari kejanggalan dalam penangkapan. Novel mengatakan upaya paksa itu diambil saat KPK menentukan jadwal pemeriksaan Syahrul. Seharusnya kalau dia paham bahwa ada konflik of interest, ada norma-norma integritas yang mesti harus dijaga, dia tentu tidak mau untuk menandatangani surat atau tidak terlibat dalam penanganan perkara ini. Harusnya begitu, ya. Tapi justru menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bisa dibilang mengintimidasi atau apapun terkait dengan perkara yang sedang diperiksa terkait dengan yang bersangkutan. Kalau dilihat, kalau dibandingkan, seandainya benar pemerasan itu terjadi dan seandainya benar perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SYL, mana yang lebih berat, mana yang lebih besar perkaranya? Saya katakan yang lebih besar adalah perkara pemerasannya, karena ini lebih serius yang dilakukan oleh pimpinan penegak hukum. Jadi saya kira yang lebih berbahaya adalah perkara pemerasannya. Sementara, Presiden Joko Widodo memandang penjemputan paksa oleh KPK bagian dari proses hukum. Untuk itu, Presiden meminta masyarakat dapat menghormati keputusan lembaga anti rasuah tersebut. Ya, pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK.
Pak Kapolri menyatakan bahwa perintah akan cermat dan cepat. Itu sudah jaminan seorang kayak sabda raja lah gitu, nggak boleh dijilat kembali gitu. Kalau bagi saya yang penting adalah 1 bulan ini berkasnya selesai dan dikirim ke kejaksaan. Untuk penentuan tersangka tuh dalam 1 bulan itu pasti sudah jadi tersangka, sudah pasti. Masalahnya begini, dalam konteks kalender hukum ketatanegaraan kita, tanggal 19 sudah pendaftaran presiden. Saya don't care lah buat politik, tapi saya bicara hukum tata negara. Kalau ini barang kemudian berlarut-larut, khawatir para politisi ini kemudian menarik-narik, politik praktis digoreng. Jadi seakan-akan pihak oposisi, ya sekarang memang tempat partainya Pak Sahrur memang masih di kabinet, tetapi fakta sekarang kan agak berseberangan dengan pemerintah. Saya bukan bicara politik, cuman supaya jangan para politisi ini menarik ke ranah politik, karena memang dari segi ketatanegaraan tanggal 19 Oktober sudah pendaftaran presiden, kita sudah sibuk untuk persiapan pesta demokrasi. Ini dalam waktu cepat sebelum tanggal 19 ini udah bersih. Soal dignity hukum kita, jangan sampai KPK serius tapi polisi kayaknya kurang serius gitu loh. Tadi kan udah dapat tuh kan sinyalnya. Menurut saya Pak Kapolri sudah nampak punya kemauan dan kemampuan untuk mendorong ini. Pada waktu pimpinan sudah punya kemauan dan kemampuan untuk ini, saya kira selesai. Mau tidak mau ini harus dituntaskan. Nggak boleh lagi jadi PR gitu dengan catatan-catatan. Signalnya bahwa peristiwa ini terjadi. Kapolri itu loh, Kapolri sudah menunjukkan. Ada juga kasus sebelumnya Kapolri juga berani. Secepatnya Kapolri akan eksekusi ini karena Kapolri meyakini sudah ada perbuatan dan alat bukti yang cukup dia melakukan kejahatan tersebut. Saya setuju karena Kapolri sudah memberikan sinyal percepatan dari Agustus sampai ke bulan Oktober. Masih perlu, dia harus mencari tahu siapa-siapa lagi yang terlibat. Siapa tahu ada pegawai lain yang ikut membantu atau ada komisioner lain kita kan gitu. Kan secara kode etik juga, Bang. Iya, kan beda ranahnya. Beda ranahnya. Ini kita bisa melihat kasus ini itu ada 3 kloter paling tidak. Kloter 1 adalah Pak Firly itu dituduh melakukan pemerasan dan sebagainya. Kloter kedua adalah Pak Firly itu ternyata terbukti dia menemukan orang yang terlibat. Kloter ketiga adalah Pak Yasin itu sekarang lagi diproses oleh KPK. Jadi dengan status Pak Firly nanti jadi tersangka atau dipecat dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya dengan penanganan yang di KPK itu. Jalan. Sama juga dengan pelanggaran kode etik itu malah menurut nggak ada pengaruh. Kalau momentum ini adalah cara yang paling efektif mengembalikan dan menyelamatkan KPK, itu yang kita bilang. Bahwa untuk sementara baru ini orangnya yang diduga. Seandainya saya bukan orang beragama, maka saya putus asa. Kalau saya putus asa, maka jawaban saya tidak perlu lagi dipertahankan. Sudah tidak ada harapan. Tapi karena kita semua orang beragama, kita dilarang putus asa. Karena kita dilarang putus asa, maka menurut saya tetap pertahankan, keluarkan orang yang cacat moral. Saya kira tetap, karena memang dia menjadi trigger. Tapi kita butuh KPK yang seperti dulu, berani nangkap jaksa, berani nangkap hakim. Ini yang belakangan hilang. Jadi malah cenderung belakangan yang menganggap mafia hukumnya itu adalah pejabat itu sendiri. Ini yang menjadi catatan. Yang rusaknya sempurna KPK kan 4 tahun terakhir ini setelah Firly kemudian terpilih jadi ketua KPK itu fakta. Ada pelecehan seksual di sana. Siapa itu? Waktu pas pemerasan yang keluarga saksi di sana kemudian terjadi pelecehan seksual, kemudian juga pemerasan atau korupsi di tahanan, kemudian juga kemudian bertemu dengan pimpinan KPK serta laporan-laporan berjilid-jilid dugaan pelanggaran etik kepada komisioner KPK. Nah, oleh karena itu saya kira bukan lembaganya, orangnya. Tetapi orang yang sekarang ini kemudian terlebih ketuanya, karena apa? Pemimpin itu kan role model. Apalagi di dunia timur. Pemimpin yang baik biasanya kemudian itu buang pemimpin yang tidak efektif sehingga KPK tersebut. Tapi bagi saya pemberantasan korupsi di Indonesia sistemnya ternyata tidak efektif. Karena sudah 25 KPK dibikin, indeks korupsi di Indonesia nggak pernah turun di sini. Sistemnya harus dirubah. Sistemnya atau memberantas korupsi itu ya, tidak cukup hanya dengan pakai KPK yang anggotanya malaikat semua, nggak cukup. Harusnya harus sistem hukumannya harus kuat. Seperti di Cina itu mati, dimiskinkan, hukuman sosial. Kemudian semua pejabat yang terlibat jangan jarang ketemu. Begitu melanggar langsung dihukum mati, masukkan peti mati. Ya supaya dia ada efek jerahnya kan gitu. Jadi ini ya sistemnya korupsi di Indonesia di KPK berturut-turut tidak Bang ada. Hotman, itu sistem tidak berdiri sendiri pun, tapi integritas menjadi penting. Itu integritas bagian dari jadi sistem itu sendiri, tapi integritas. Bukan Pak, maksud saya itu sistem di luar sanksi ya, di luar sanksi. Bagaimana memberantas di Indonesia? Saya sebut tentang tidak cukup mau bikin
KPK yang anggotanya malaikat semua tidak cukup itu. Akan Tapi diturutin sistem ke bawah. pembangunannya Bung Haryanto sebenarnya orang Itu. KPK ini bukan malaikat Momentum semua ya. ini adalah cara yang paling Bukan. terakhir Bukan. kembalikan Gini, dan menyelamatkan KPK itu mencoba KPK. membangun Itu yang kita sistem, bilang. itu yang disebut integritas kelembagaan. Kan kalau kita bicara atas ada dua, Ya. integritas kelembagaan sama integritas Ya. individu. Sekarang yang ada di KPK adalah integritas individu. Ya. Integritas kelembagaannya ini bagus, tapi setelah revisi undang-undang itu Ya. ada kewenangan-kewenangan, ada aturan, Ya. itu yang menjadi drop. Ya, salah satunya. Dulu ketika undang-undang lama KPK itu disebutkan lembaga negara yang sifatnya independen. Sekarang adalah lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi berarti dia tidak independen lagi. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya,
agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Pak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.